Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di acara podcast kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Azimah sebagai MC yang akan memandu acara kita pada hari ini. Untuk podcast kita episode kali ini, kita akan membawakan tema cara menganalisa suatu saham. Wah, saham seperti apa sih yang harus kita analisa? Apa sih manfaat kita menganalisa suatu saham? Dan bagaimana ya cara menganalisa tersebut? Wah, kalian akan mendapat jawabannya di episode kita kali ini. Sebelumnya teman-teman, jika kalian mau mencari atau menambah wawasan kalian di dunia pasar modal atau investasi, kalian bisa cek IG di @hima_analysefek atau Twitternya juga bisa di @himaae, atau lebih mudahnya lagi kalian bisa klik link di www.analysefek.com. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu channel ini. Oke teman-teman semua, sekarang kita telah terhubung dengan narasumber kita yaitu Kak Riko Pohan. Halo Kak Riko. Halo Tegul, halo semua. Gimana nih kabarnya Kak Riko Pohan? Baik, alhamdulillah. Dulu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai nih Kak, sebaiknya alangkah baiknya Kak Pohan perkenalkan diri dulu, serta sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang di rumah. Ya. Silakan Kak. Halo penonton channelnya Himaae, saya Riko Pohan, angkatan 10 di Tamrin, sempat menjadi anggota Himaae juga. Sekarang jadi karyawan kontrak di KPI, Klik Penjaminan. Jadi Kak Riko Pohan ini teman-teman adalah salah satu alumni dari Universitas Analis Efek dan sekarang sudah bekerja di dunia pasar modal. Oke, kita langsung aja ya Kak ke tema kita pada hari ini, yaitu cara menganalisa saham gitu. Ngomong-ngomong soal analisa saham nih Kak, hal pertama yang harus kita cari atau persiapkan untuk membuat sebuah saham itu menurut Kak Pohan apa? Sebelum beli gitu ya maksudnya? Ya, sebelum kita mau berinvestasi gitu di saham gitu Kak. Kan kita analisa dulu nih sahamnya. Itu yang pertama kali kita lakukan kalau menurut Kak Pohan sendiri apa gitu? Yang pertama harus ngerti yang dasarnya lah ya, mekanismenya gimana, cara jual belinya, terus risiko-risiko yang kita hadapi saat berinvestasi di saham itu juga penting ya, bukan cuma ngelihat keuntungannya, tapi dari risikonya juga. Sama seperti yang Nurul bilang tadi juga sih, harus analisanya juga harus kita siapin dulu, kan nggak ada yang instan ya, termasuk di pasar modal. Yeah. Kalau mau manen kita harus tanam dulu gitu istilahnya. Iya Kak. Kalau misalnya nih kita sebagai pemula, aku nih sebagai pemula dalam investasi di saham gitu, sebaiknya aku tuh membeli saham yang seperti apa menurut Kak Pohan? Buat pemula sih bagusnya main yang aman-aman aja lah ya. Kayak di website IDX, kalau kali itu kan ada banyak sih indeks-indeksnya ya. Yang bagus buat pemula itu indeks value atau enggak indeks dividen. Kita lihat list-list saham yang ada di sana, ikutin aja, ambil top 5-nya. Kalau indeks value itu kan lihat saham-saham yang udah under value gitulah, harga di pasarnya di diskon. Kalau yang dividen itu
kita beli saham-saham yang rutin bagiin dividen ke kita. Kalau pemula itu bagus sih. Atau bisa juga ada yang baru-baru ini indeks ESG gitu. Buat anak-anak muda ini kan yang mulai aware sama pemanasan global, perubahan iklim gitu. Di indeks itu udah dikumpulin saham-saham yang dalam proses bisnisnya itu nggak merugikan lah buat masyarakat umum dari sisi perubahan iklim gitu. Oh iya. Nih kan di tempat kita beli misalnya di aplikasi lah gitu ya. Kalau kita mau beli saham gitu, ada istilahnya itu kita beli saham tuh harus ngantri dulu. Itu maksudnya gimana sih Pak Pohan? Kalau ngantri sih bebas sebenarnya kita mau ngantri apa enggak ya. Kalau kita lihat di aplikasi itu kan ada bid, ada offer, itu tuh layaknya kayak pelelangan umum gitu. Kalau di bid kita nggak mau langsung dapat harganya, nggak mau langsung dapat barangnya, kita ngantri dulu di harga yang murah. Tapi kalau mau langsung dapat sahamnya itu langsung beli aja di harga offer di kanan itu. Tapi nggak harus ngantri juga sih, bebas tergantung kitanya mau beli di harga berapa. Oh, jadi kalau misalnya kita kalau mau langsung dapat sahamnya ini, kita harus kasih harganya tuh tinggi gitu ya, Kak? Iya, langsung beli di offer aja. Nih, apakah mahal atau murahnya suatu harga saham itu kualitas perusahaannya? Gimana menurut Kak Tuhan? Yang pertama yang sering orang salah itu mahal murahnya dilihat dari nominal ya. Misal saham 1.000 dibilang murah, 10.000 dibilang mahal. Tapi kan itu kan cuma nominal. Seharusnya kita lihat kan dari maupun itu kalau analisa teknikal dari lihat grafiknya udah tinggi apa di bawah. Kalau analisa fundamental kita bisa pakai valuasi atau rasio buat ngelihat itu sudah mahal atau belum. Kalau rasio itu misalnya ngebandingin perusahaan satu sama perusahaan lainnya tuh bisa ngebandingin dari labanya atau dari pendapatannya perusahaan ini mahal apa murahnya gitu. Saya singkatnya gitu sih. Ini kan Kak Pohan kan tadi bilang harus menganalisa secara teknikal dan fundamental gitu ya. Itu maksudnya gimana Kak? Ya kalau teknikal itu kan kita lihat dari historis harganya ya. Misal selama ini harga saham Telkom taruhlah geraknya di 3.000 sampai 4.000. Kalau dia udah nyentuh 2.000 itu udah bisa dibilang murah. Ya lihat dari historis lah kalau teknikal tuh ya. Terus ada namanya pakai indikator-indikator juga kalau di teknikal itu. Dasarnya itu ilmu statistik sih. Nah kalau di fundamental itu kita lihatnya dari sisi bisnisnya. Kita harus ngerti bisnisnya, produknya. Terus baru valuasinya pakai rasio-rasio tadi atau mau valuasi yang ribet gitu, absolute valuation itu. Oh, begitu. Kalau menurut Kak Pohan sendiri nih, mending pakai analisa teknikal atau analisa fundamental? Yang lebih bagusnya menurut Kakak? Subjektif sih ya. Ada yang pakai satu doang itu udah bisa cuan ya, udah konsisten. Tapi kalau menurutku sih nggak ada ruginya kita belajar dua-duanya ya. Soalnya kalau misal dari sisi teknikal nih, kita lihat itu saham udah turun, terus dari grafiknya tiba-tiba di bawah dia ada loncat naiknya tinggi banget. Itu dari segi fundamental nggak ada berita, nggak ada apa. Kita nggak bisa, kalau lihat dari sisi fundamental kita belum bisa confirm itu beli. Tapi kalau dari sisi teknikal sebelum beritanya muncul pun kita udah bisa ada sinyal belinya gitu.
Jadi dua-duanya itu bisa saling kepake sih dua-duanya. Oh begitu. Terus aku pernah dengar nih Kak istilah saham gorengan. Menurut Kak Pohan sendiri saham gorengan itu sahamnya seperti apa sih Kak? Nah itu tuh sebenarnya saham-saham kita lihat dari market cap sama volumenya sih. Market cap itu kayak total keseluruhan saham yang beredar ya. Itu biasanya nggak nyampe ratusan miliar lah. Jadi karena marketnya kecil itu, yang punya dana gede bisa masukin bid sama offer palsu di situ. Jadi mereka yang membentuk harga gitu, bukan pure dari pelaku pasar, investor-investor maupun trader itu yang membentuk. Oh seperti itu. Sekarang kan kita lihat masih banyak ya kasus tentang COVID-19 nih Kak. Terus, dengar-dengar kan PSBB itu bisa mempengaruhi harga saham. Itu menurut Kakak gimana? Benarkah atau gimana Kak? Iya, kalau balik lagi ke esensinya ya, kenapa PSBB kemarin diberlakuin indeks turun? Itu kan karena eh, aktivitas ekonomi itu terhambat gitulah ya. Aktivitas masyarakat juga terhambat, orang nggak bisa kerja, nggak berangkat kerja, kerjanya online. Atau itu kan efeknya ke kemana-mana. Pendapatan ojek online itu turun, atau enggak pedagang-pedagang di sekitar kantoran itu turun, ya kan. Lebih karena itunya sih, lihat ke apa akar masalahnya. Nggak ujuk-ujuk apa ya, ada satu berita gitu langsung harga-harga pada turun, enggak. Tapi kita lihat kemana dulu laginya, dampaknya itu. Oh jadi karena dampak-dampak dari COVID-19 yang kemarin itu, jadi bisa membuat harga atau indeks itu turun, begitu ya Kak? Karena apa ya, balik lagi ke tadi tuh menghambat aktivitas perekonomian. Oh iya. Ada nggak sih Kak hal yang lain gitu selain PSBB yang bisa membuat pergerakan yang signifikan gitu dalam hal investasi? Banyak sih, misal kayak contoh 2018 kemarin ada ini perang dagang US sama China kalau yang ngikutin. Nah, itu kenapa yang perang di sono, yang heboh di sana, kok yang kena kita kan? Mereka itu kan karena mereka itu kan dua perekonomian terbesar di dunia ya. Nah, kita juga Indonesia udah negara yang ikut perdagangan global, kita banyak ekspor sama impor dari kedua negara itu. Jadi kalau apa ya, mereka berdua saling nggak berkooperasi di ekonominya, kita terkena dampak ya, ada ya dampak baik, ada dampak buruknya juga sebenarnya. Tapi yang kecipratan baiknya kemarin lebih ke Vietnam sih, banyak pabrik-pabrik di Cina yang dipindahin kan, kayak gitu. Kalau ke kita kayaknya apa ya, jadi pabrik-pabrik perusahaan US yang di China gara-gara perang dagang itu mereka jadi pindahin pabriknya karena ditekan Donald Trump juga kemarin kan. Ada banyak juga sih, kayak kalau dari yang positifnya tahun 2000 berapa ya, yang harga komoditas tinggi itu kan kita perekonomian kita kebanyakan didorong sama komoditas gitu ya, kayak batu bara, kelapa sawit gitu. Kalau harga komoditasnya tinggi, otomatis indeks kita juga naik gitu, karena ikutin ekonominya. Oh gitu. Terus nih kan ada tuh Kak yang bilang investasi jangka panjang dan juga investasi jangka pendek nih. Itu perbedaannya apa ya Kak? Investasi jangka pendek sama panjang ya? Iya. Ya itu subjektif juga sih. Kalau
ada orang yang lebih senang mainnya cepat, beli pagi, sore udah jual gitu. Tapi ada juga yang mainnya santai gitu, bisa beli satu saham, holdnya tahunan. Itu tergantung sama apa ya, banyaknya waktu luang kita buat mantau pasar, sama risikonya juga sih. Yang trader-trader yang mainnya jangka pendek itu kan risikonya gede, karena ketidakpastiannya kan lebih besar. Beli pagi ini, sore udah mau jual, kan belum apa ya, kemungkinan naik turunnya lebih tinggi. Kalau yang jangka panjang kan lebih enak lah, karena cenderung belinya rutin juga, ya ngikutin, jadi return investasi dia ngikutin harga sahamnya, jangka panjang nggak jangka pendek gitu. Oh gitu. Kalau untuk kelebihan dan kekurangannya nih Kak, berinvestasi di jangka panjang ataupun pendek ini, menurut Kakak sendiri gimana? Ya kalau jangka pendek, sama kayak tadi ya, risikonya gede ya, tapi returnnya juga bisa gede ya. Tapi lebih capek juga, harus mantau pasar terus, itu dari jam 9 sampai jam 3, mantau dah tuh, capek-capek dah. Kalau jangka panjang sebenarnya lebih santai. Kita tinggal apa ya, cari saham-saham yang under value atau enggak, yang growth-nya tinggi gitu. Risikonya juga lebih rendah jangka panjang. Untuk Kak Pohan sendiri nih, Kak Pohan tuh sekarang pakai investasi di jangka panjang kah atau jangka pendek kah? Kalau boleh kita tahu. Karena sekarang banyak waktu luang ya, jadi ya trading aja jangka pendek gitu. Hasilnya sering nyangkut juga sih, tapi Alhamdulillah. Kalau di jangka panjang gimana Kak? Pernahkah? jangka panjang saat ini belum ada megang buat jangka panjang sih. Belum. Cuma ada mantau-mantau beberapa lah. Kenapa belum Kak? Ya itu tandanya buat trading semua. Nah Kak, kan suka ada nih orang yang nggak mau ribet, harus baca semua laporan keuangan atau menganalisa grafiknya nih. Yang paling penting tuh untuk kita lihat sebenarnya dalam menganalisa suatu saham itu, menurut Kak Pohan sendiri apa sih Kak? Yang paling pokoknya gitu. Yang paling dasar sih kalau kita mau milih saham sendiri ya, itu pilih saham yang kita percaya produknya tuh masih eksis beberapa puluh tahun ke depan, kalau kita mau jangka panjang ya. Misal kayak taruh aja Telkomsel, 20 tahun lagi kira-kira kemungkinan Telkomsel masih eksis kan gede. Sesederhana itu bisa sih. Kalau mau nggak mau ribet ya, selain cara yang pertama lihat indeks-indeks itu, tapi pilih produknya yang benar-benar apa ya, benar-benar bakal eksis, yang jadi selera masyarakat, yang gitulah, yang nggak bakal bangkrut. Terus beli saham-saham gitu juga jangan sekali sih, harus rutin, apa per bulan gitu, tiap bulan beli, karena biar kita bisa ikutin pergerakan sahamnya. Jadi kita nggak ada risiko beli di pucuk banget gitu loh. Nih, selanjutnya tuh ada nggak sih perbedaan analisis untuk orang yang suka trading nih Kak, sama orang yang suka berinvestasi di jangka panjang? Ya, trading itu kan lebih cenderung ke teknikal ya. Sama kalau ada yang pernah dengar bandarmologi, mereka lihat broker-broker yang beli jual di hari itu. Tapi sekarang udah rada susah, karena kemarin kan kode broker waktu running perdagangan udah dihilangin.
Terus kalau yang jangka panjang ya cenderung ke itu ke fundamental. Walaupun pakai teknikal, yang mau jangka panjang juga bisa-bisa aja sih. Tapi tetap kalau jangka panjang itu orang lebih lebih nyaman kalau di backup sama fundamentalnya dulu. Lihat produk perusahaan itu bakal eksis apa enggak. Oh gitu. Untuk metode teknikal nih Kak, yang sering banget dipakai itu apa gitu? Teknikal ya indikatornya kan banyak, jadi tiap-tiap orang beda sih. Kalau aku makanya standar aja pakai MA volume gitu, nggak yang ribet-ribet. Nggak suka yang ribet-ribet ya Kak. Iya, make it simple. Nih, kalau trading itu bisa mempengaruhi harga pasar nggak Kak menurut Kakak ini? Kan misalnya kan sekarang ini kan lebih banyak nih ya orang-orang tuh lebih memilih trading gitu. Apakah bisa mempengaruhi harga pasar di gimana menurut Kakak? Kalau kalau dananya gede, ya bisa. Kalau apa ya? Kalau dananya gede kan otomatis mempengaruhi bid sama overnya itu kan berpengaruh banget dia. Bisa bisa ngabisin bid, bisa ngabisin over gitu-gitu. Kalau kita yang retail-retail ini enggak sih, paling cuma bantu likuiditas pasarnya aja. Sahamnya jadi liquid, rame diperdagangin gitu. Pasar rame lagi gitu. Oh gitu. Buat tips, buat tipsnya nih Kak bagi teman-teman kita yang di rumah nih yang suka trading, ada nggak tips-tips yang bagus sekali kan Kak? Kak Pawan tadi kan bilang Kak Pawan kan sering juga kan trading. Jadi tips buat teman-teman kita yang di rumah yang suka trading itu apa Kak? Tapi mau disclaimer dulu ya, gue suka trading bukan berarti udah konsisten juga sih, masih sering rugi juga ya. Tapi yang penting ada ada trading plan-nya yang pertama, terus alasan kita jual beli itu dicatat buat biar nanti nggak lupa lagi tuh kesalahan kita di mana, jangan diulangi lagi. Terus sama disiplin aja sih sama trading plan-nya. Kira-kira berapa persen di sini cut loss, take profit di berapa persen, atau yang gayanya nggak pakai persen-persenan gitu bebas. Tapi itu disiplin, terus ada analisanya sama dicatat. Penting dicatat. Oke, bagi kita sebagai pemula nih Kak, kan suka ada aja tuh orang lain yang bilang, saham A tuh lagi bagus tuh, beli gitu. Terus cara kita menanggapi hal yang seperti itu gimana Kak menurut Kakak? Ya, kalau awal-awal sih nggak apa-apa ya, wajar ya, karena kita kan belum tahu, belum nemu cara kita analisa gimana. Tapi yang penting kita tuh nggak terus-terusan gitu doang. Ada bisikan dari sini beli, bisikan dari situ beli. Tapi kita harus tahu juga alasan atau analisa dari rekomendasi ini, supaya kita berkembang juga, nggak tergantung sama rekomendasi orang, kita punya keputusan sendiri. Jadi kita harus ada plan juga gitu ya Kak ya, supaya kita nggak ikutin apa kata-kata orang gitu. Nih kalau misalnya saham-saham yang kita beli itu minus atau merah, itu kita harus gimana Kak menurut Kakak? Soalnya kan takut nih malah jadi lebih rugi lagi kayak gitu. Makanya penting analisa tadi itu ya, kalau minusnya masih sesuai toleransi dari trading plan atau enggak keputusan investasi kita, ya nggak apa-apa. Yang penting balik lagi ke awal, punya analisa itu. Itu pentingnya biar nggak goyang tuh kalau minus, punya analisa gitu sih. Terus menurut Kapuan itu gimana sih kalau misalnya ada saham
yang tiba-tiba naik 70 sampai 80% gitu. Apakah kita harus segera beli saham itu atau kita tunggu dulu? Gimana menurut Kak? Kalau aku pribadi sih nggak berani ya kalau naiknya ada setinggi itu. Tapi bagusnya sih jangan langsung beli, tetap lihat lagi itu naiknya kenapa, apa masih ada potensial buat dia naik lagi. Biasanya kan saham yang cepat naik, turunnya cepat juga kan. Kalau Iya, lihat, biasanya. kalau kalian lihat itu agak berhari-hari, ntar ARB-nya juga lebih lama, berminggu-minggu. Di saham kan ada istilah value trade. Value trade itu apa sih Kak? Menurut Kak? Value trap. Iya. Nah itu tuh kalau value trap itu kita cuma ngelihat dari parameter valuasi kayak PER, PBV dan segala macamnya, tanpa tahu alasan kenapa dia PER sama PBV-nya itu rendah sehingga kelihatan murah. Bisa kayak kita lihat uh, sama apa ya? Misal Garuda gitu, kalau nggak di suspend, harganya kan udah pasti bakal anjlok banget ya. Lihat PER sama PBV-nya rendah, ya kita asal beli aja tanpa kita tahu cerita kalau dia mau dipilotin apa gimana. Itu sih yang bikin kita kena value trap itu, cuma ngelihat dari uh, parameter kayak PPDV segala macam tanpa ngelihat bisnisnya juga gitu. Oh gitu. Nih, rasio yang digunakan di setiap sektor itu apakah sama menurut Kak Pohan? Secara umum bisa, tapi ada sektor-sektor tertentu yang nggak bisa dipakai. Kayak misal aku diajarin waktu semester berapa ya, 5 atau 7, PER itu kurang tepat buat sektor perbankan karena ada alasan yang menjelimet lah belakang itu, utangnya lah atau apalah, lebih cocok pakai PBV. Tapi secara umum sih ngelihat PER atau nggak PBV, tapi disertain sama rasio lain ya kayak DER, ROA, ROE gitu, sama ngelihat bisnisnya. Secara umum bisa applicable semua sih. Nih, kalau misalnya ada perusahaan yang baru IPO nih Kak, kita sebagai investor itu nunggu dulu selama 1 tahun atau bisa langsung berinvestasi di perusahaan itu? Ini menarik ya, soalnya sejak kemarin dirilis IPO kan, pada perusahaan IPO yang IPO pada ramai banget ya. Gak tau deh, sekarang udah berapa, 20-an ada kali. Itu tergantung dari profil risiko investornya juga. Karena sebelum listing kita cuma ngelihat dari prospektus kan, perusahaan ini penjualannya berapa, walaupun lengkap di prospektus itu, buat investor yang profil risikonya agak rendah gitu, mau nunggu, ada yang nunggu setahun dulu, ada yang nunggu beberapa tahun dulu buat ngecek performanya itu di pasar. Tergantung, balik lagi ke performa risiko investornya masing-masing sih. Begitu. Apa sih Kak perbedaan antara kita beli saham di pasar primer atau kita beli saham itu di pasar sekunder? Ada keuntungan tersembunyi kah atau keuntungan lain kah gitu Kak? Jika kita beli di pasar sekunder? Ya, kalau di primer itu kan harganya udah di apa ya, kalau book building itu kan proses IPO itu kan ada book building, ada pooling. Kalau di book building itu harganya dikasih range gitu loh, dari segini sampai segini. Kalau pooling itu harganya udah ditentuin satu. Kalau di pasar sekunder kan kita masih bisa nawar-nawar nih, masih mau di harga tinggi apa di harga rendah, kita masih bisa nunggu. Nah terus kalau di
eh, masa primer balik lagi ke tadi sih, belum apa ya, LK-nya cuma ngelihat dari prospektus, itu pun cuma beberapa tahun, 2-3 tahun kalau nggak salah. Jadi belum 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 apa ya, belum, risikonya tuh masih gede karena belum, performanya itu belum kelihatan banget gitu loh. Itu sih cuma balik lagi ke risiko sih. Tapi kalau emang eh, bisa nemu yang cuan banget di waktu di pasar, beli di pasar sekunder, ya ngeluber ya, cuannya meluber, tapi bisa eh boncos juga. Ngomong aja. Untuk referensi belajar teknikal itu ada rekomendasi nggak dari Kak Pohan? Teknikal kelas Teknikal 5A. dan fundamental. Kalau kalau teknikal gampang sih, bisa banyak buku ya. Ada temanku tuh suka buku Edianto Ong, atau enggak ada buku Bekti Sutikna tuh yang baru kemarin. Nggak tahu sih, belum baca juga. Kalau fundamental ada ribet, gue juga bingung cari referensinya. Sempat belajar di Yodfest juga, yang apa, komunitas di kampus, bagus juga kalau belajar situ. Atau kalau dari YouTube sih, yang ikutin update itu aku seringnya channel ini, Tanam Duit. Itu update mingguan tiap Senin. Itu sih, cuma itu sih. Sisanya ya cari-cari sendiri lah, explore. Nih teman-teman, buat kalian nih yang lagi mau ngasah tuh kemampuannya di dunia pasar modal, trading gitu, kalian bisa ngikuti acara ATPC yang diselenggarakan oleh Hima Analis Efek. Kalian bisa daftar di link di bawah ini. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik lah di acara ini. Oke, kita lanjut lagi. Ada nggak sih Kak rekomendasi investasi buat kaum yang mageran gitu, yang males buat nyari tahu tentang saham yang akan dia beli gitu Kak? Ada nggak rekomendasi dari Kak Pohan? Belinya mau saham, nggak mau reksadana gitu? Iya. Konteks saham? Nggak mau. Konteks saham apa ya? Yang balik ke tadi sih, yang masih bakal eksis, BCA, Unilever kayaknya juga bisa naik sih kayaknya, Unilever. Buat jangka panjang ya, gitu-gitu ya standarnya. Iya, jangka panjang. BCA, Unilever, situ muncul. Apalagi tuh, susu Putrajaya. Lebih mahal sih. Iya, itu aja sih paling kalau mager nyari. Gitu. Udah Kak? Ini metode yang digunakan nih Kak dalam analisa berdasarkan jenis perusahaan. Menurut Kak Pohan gimana itu? Jenis maksudnya tiap sektornya ya? Iya. Jadi ini juga nggak hafal sih, banyak banget soalnya. Tapi kalau salah satunya nggak apa ya, metode yang apa ya, kalau di properti itu ada RNAV kalau nggak salah kemarin diajarnya, kalau dari kuliah ya. Itu sih. Tapi menurutku metode yang ngejelibet gitu nggak apa ya, nggak mastiin kita cuan juga. Make it simple aja sih. Kalau mau pakai fundamental, balik lagi ke
RPBV, rasio segala macam, tapi tetap harus tahu bisnisnya. Wow, rame ya Kak di sana. Oh, kedengeran ya? Sorry. Nih, nah Kak, kan kalau menurut Kakak sendiri nih, saham-saham startup kan sedang booming-boomingnya nih perusahaan atau saham-saham startup ini. Itu secara analisa fundamental kan mungkin nggak terlalu baik, tapi masih bisa eksis nggak Kak menurut kedepannya? Bisa eksis nggak menurut Kakak itu kedepannya saham-saham ini? Eksis sih bisa, tapi kalau saham-saham startup ini mereka cenderung apa ya? Jadi startup itu kan ada cycle pendanaannya ya. Kayak pertama nih di angel investor, terus pendanaan seed A, seed B segala macam. Terus pasar modal tuh cenderung dijadiin buat exit strategi dari investornya itu. Jadi investornya kalau mau menjual saham itu ya di pasar modal. Makanya dari kemarin buka terus apa lagi? Saya ingat tuh Grab ada listing juga tapi di bursa luar itu pada turun kan karena harganya kemahalan. Investor-investor mereka yang udah megang itu mau ngebuang barangnya di market dengan harga tinggi gitu. Iya. Saat ini kan sedang booming nih tentang window dressing dan January Ever. Gimana nih pendapat Kak Pohan tentang hal ini? Window dressing kalau dari lihat historical ya, berapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir mau nggak salah, itu indeksnya plus terus. Kita kayaknya harusnya naik juga, tapi gara-gara Omicron kemarin aja jadi apa? Jadi jemplok ya. Ya kalau kita di pasar emang harusnya ngikutin yang gitu-gitu sih, ada window dressing, January effect, sell in May and go away. Biasanya emang apa ya, di bulan-bulan itu naik sih. Tapi buat ke dalamnya lagi, apakah Desember ini, akhir Desember ini indeks bakal naik, atau di Januari nanti bakal naik, gue juga kurang tahu sih, kurang ngedalamin juga sih, kurang ilmu. Nah, nih Kak, kalau gitu kan apakah window dressing dan January average ini bisa dibilang bisa mematahkan analisa fundamental dan analisa teknikal? Gimana menurut Kak Pohan? Sejalan sih, masih kayak tadi tuh. Kalau Desember itu historinya naik terus, hijau terus, 10 tahun terakhir. Tahun ini kan indeksnya belum lari-lari juga, belum ngeroket juga. Kenapa? Karena Omicron tadi juga bisa dibilang fundamental juga kan. Walaupun ini terakhir kan ada berita kalau efek Omicron nggak terlalu separah Delta, ya mungkin aja indeks kita bisa terbang juga. Oke. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian mau berinvestasi lah di saham gitu, kalian harus bisa menganalisa suatu saham itu tersendiri. Kalian bisa menggunakan teknikal, kalian bisa menggunakan fundamental dan yang lainnya. Dan juga kalian jangan pernah terlalu percaya gitu omongan orang-orang. Jadi kalian tuh harus tahu sendiri, kalian harus belajar sendiri gitu. Oke. Untuk terakhir nih Kak, apa sih pesan, kesan, dan saran Kak Pohan nih buat teman-teman yang di rumah dalam hal menganalisa suatu saham ini? Iya, kalau analisa tetap disiplin, biar lebih gampang cari circle yang juga mendukung gitu. Kalau tongkrongannya bahas saham kan asik juga. Terus
eh, satu lagi ya, eh, orang sering sering cuma ingat investasi, tapi ada satu sisi juga yang lain itu earning power kita. Bukan seberapa gede porsi yang bisa kita investasiin, tapi seberapa gede pendapatan kita bisa ditingkatin, itu juga penting sih. Kalau pendapatan naik, investasi kita juga, dana investasi kita juga naik, kan itu penting juga. Iya. Oke, teman-teman Ribet ya semua, bahasanya. pasti bisa dimengerti kok. Teman-teman semuanya pasti ngerti kok. Oke, teman-teman semuanya, sekian acara podcast kita pada hari ini. Kalian jangan lupa ya buat selalu pantau di channel ini untuk podcast kita episode selanjutnya dengan tema-tema yang sangat menarik lagi dan narasumber yang sangat luar biasa lagi. Oke, teman-teman semua, saya Nur Azima pamit undur diri. Jangan lupa subscribe. Thank you.